Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Rifki. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil dari penanaman kita kemarin yang telah menyemai bibit dari pokcoy atau pakcoy dan juga bibit tanaman cabai. Nah, jika dilihat di sini ya sudah 3 hari ya, mediumnya masih cukup lumayan basah, tapi untuk air yang kemarin sisa yang merendam dari medium rockwoolnya ternyata sudah hampir kering nih, sudah kering bahkan sudah habis. Dan nanti akan kita tambah agar nantinya bibit tanamannya atau semaian ini dapat tumbuh lagi. Nah, ini baru ya kurang lebih baru 1 cm ya pertumbuhannya dengan lama waktu kemarin selama 3 hari kurang lebih. Nah, namun untuk biji dari tanaman cabai sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan berkecambah. Nah, coba kita tunggu 2 hingga 3 hari lagi apakah ada tanda-tanda kehidupan dari biji cabai yang kita semai kemarin. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah update hari kelima ya dari hasil penyemaian dari bibit pakcoy kemarin. Nah, ini sampai kering ya, lupa disiram lagi, tapi alhamdulillah masih tumbuh dengan baik, tidak ada yang mati. Paling ada beberapa lubang yang tidak tumbuh, mungkin karena bijinya sudah tidak bisa berkecambah sehingga mati. Dan nantinya pada hari ini nanti akan coba kita tanam ke media hidroponiknya. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa lubang yang di bawah dan juga ada beberapa media hidroponik yang sudah terisi, dan alhamdulillah ini sudah hari ke-14 ya, sudah tinggi sekali untuk bibit untuk tanaman sayur pakcoynya siap dipanen. Nah, namun sayangnya untuk biji cabai kemarin ternyata belum ada yang tumbuh, tapi ada beberapa sih yang tumbuh, hanya 1 paling, kemudian ada 2, dan sebagian besar tidak bisa tumbuh, mungkin karena bijinya kurang viable ketika ditumbuhkan secara langsung pada medium rockwool seperti ini. Coba nanti kita cari alasannya kenapa tidak bisa dikecambahkan. Nah, kemudian bisa dilihat juga di sini mediumnya tertutup dengan lumut ya yang berwarna hijau-hijau ini. Nah, ini karena intensitas cahaya mataharinya terlalu tinggi sehingga lumut pun juga ikut tumbuh. Nah, mungkin selain lumut di sini juga ada alge, mungkin ya, alge-alge dari air yang kita gunakan, karena kan menggunakan air ledeng atau air sumur sehingga tercampur atau terkontaminasi dengan lumut ataupun terkontaminasi dengan alge yang ada di perairan. Oke, nanti kita akan mencoba untuk menanamnya langsung ke media ya, tapi nanti ada beberapa step yang harus dilalui dulu. Yang pertama menyiapkan media, kemudian menyiapkan pupuk cairnya yang dicampur dengan air, dan nantinya baru nanti kita tanam pada medianya. Nah, ini merupakan media hidroponik yang akan kita gunakan untuk menanam bibit dari pakcoy tadi, karena sudah tumbuh sehingga diperlukan luas permukaan dari media tanam agar nantinya dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman atau sayur pakcoynya. Nah, di sini digunakan peralon ya, peralon PVC yang ukuran 3 inch, kemudian diberi lubang, kemudian diberi netpot ya, ini namanya netpot. Kemudian di bawah netpot kita menggunakan kain kasa untuk kapilarisasi air agar nanti naik menuju ke akar tanaman. Nah, karena di sini saya kan awalnya ingin menggunakan sistem sirkulasi untuk hidroponiknya, tapi karena memang kemarin ada kesalahan teknis sehingga jalur listriknya belum ada, sehingga saya putuskan agar nantinya ini berjalan dulu menggunakan sistem menggenang, yaitu hanya digenangi saja. Oke, jadi makanya dibutuhkan ini juga kain flanel agar nantinya air yang misalnya karena penguapan tinggi sehingga akan menyusut,
agar nantinya air dapat naik menuju ke akar tanaman pakcoynya. Oke, nah nanti untuk peralon ini akan kita genangi dengan menggunakan air yang sudah dicampur pupuk. Nah, ya sebatas dengan setengah paralon inilah, agar nantinya flanelnya dapat terendam dan nyampe ke permukaan akar dari tanaman pakcoy. Nah, mari kita lihat bagaimana cara untuk membuat larutan dari pupuk cairnya. Nah, karena biasanya menggunakan pupuk AB mix ya. Nah, nanti kita coba menggunakan pupuk AB mix. Oke ya, di sini saya sudah menyediakan air sumur ya, air bening dari sumur langsung, agar nantinya tidak ada pengaruh. Misalnya kalau kita menggunakan air pump kan banyak mengandung kaporit ya, atau zat kimia lainnya. Nah, ini hanya menggunakan air sumur saja agar nantinya tidak ada pengaruh untuk tanaman. Oke, di sini volume airnya adalah 5 liter ya, karena saya hanya menggunakan takaran menggunakan bekas cat. Nah, ini kurang lebih 5 liter. Nah, untuk airnya nanti akan kita campur dengan menggunakan stok AB mix yang sudah dibuat. Nah, ini adalah stok larutan B yang berwarna merah. Kemudian ada juga stok larutan A yang berwarna hijau ini. Nah, bagaimana cara membuat larutan stoknya? Dari AB mix yang awalnya kan serbuk ya, kemudian kita larutkan menjadi larutan stok seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara membuat larutan stok ini nanti akan kita buatkan videonya jika mau, nanti di lain kesempatan. Nah, tapi karena sudah jadi, tinggal kita tuangkan langsung. Nah, untuk pembuatan larutan itu ada rumus percampurannya atau rumus dosis larutan. Nah, dimana untuk 1 liter larutan atau 1 liter air itu diperlukan perbandingan 5 ml dari larutan stok A dan 5 ml larutan stok B, atau 1:1. Berarti jika kita menggunakan 5 liter, berarti kita menggunakan 5 kali 5 25 ml dibanding 25 ml antara larutan stok A dan larutan stok B. Nah, berhubung saya belum memiliki takaran atau takaran volume, maka dari itu saya hanya menggunakan tutup dari botol ya bisa dikatakan botol mineral ini ya, air mineral. Katanya sih di internet satu tutup botol mineral ini setara dengan 5 ml. Jadi berhubung ini 5 liter, maka saya akan menggunakan 5 kali tutup botol untuk volume larutan stok A dan 5 kali tutup botol untuk larutan stok B. Langsung saja kita tuangkan langsung. Oke, 1. Dan yang ini yang kelima untuk larutan stok A. Oke, selanjutnya adalah penuangan larutan stok B. Ya, 1. Ini adalah tutup botol yang kelima. Ya. Oke, berarti sudah 1:1 ya, 5 tutup botol, 5 volume tutup botol untuk stok A dan 5 tutup botol untuk stok B. Tinggal kita aduk saja secara merata. Nah, ini sudah menjadi larutan pupuk yang nantinya dapat digunakan sebagai media tanam dari hidroponiknya. Oke, tinggal nanti kita langsung tuang pada medium hidroponik yang berada di peralon tadi. Nah, untuk larutan pupuknya kan sudah jadi. Nah, maka dari itu untuk langkah berikutnya kita tinggal menuang pada media hidroponik ini di dalam peralonnya secara langsung. Nah, bagaimana cara menuangnya? Nah, ini harus manual ya. Kita angkat dulu untuk net potnya, baru kita masukkan perlahan-lahan ke dalam paralon hidroponiknya. Oke. Untuk satu paralon yang berukuran 2 meter ini kurang lebih dibutuhkan 2,5 liter ya. Jadi hanya setengah dari volume air yang ada di baskom cat 5 liter ini. Wah, ini cukup berat. Pelan-pelan.
hingga nanti menggenang sampai 1/4 minimal, atau bisa lebih juga lebih baik. Oke, sudah cukup menggenang ya. Nah, ini tidak tampak, nah bisa dilihat sudah cukup menggenang ya. Dan ini masih sisa kurang lebih ya setengah hingga 1/4, tapi sudah menggenang, kita sudah cukup. Tinggal kita pasang lagi netpotnya, dan kemudian baru kita tunggu sekitar 2 hingga 3 menit agar nanti terjadi kapilarisasi dari air naik ke flanel dan membasahi semua flanelnya. Baru nanti kita tanam dari bibit tanaman pakcoynya. Ya, selanjutnya untuk bibit tanaman pakcoy akan kita bawa ke sana untuk ditanam ya. Oke. Bagaimana cara menanamnya? Ya, tinggal kita ambil salah satu benih, satu rock wool yang berisi penyemaian bibit pakcoy, tinggal langsung kita letakkan ke dalamnya. Oke, seperti ini, dan ditekan hingga sampai bawah. Tapi perlu berhati-hati jangan sampai batang dari tanaman pakcoynya patah. Oke, kemudian lanjut lagi, pilih tanaman yang dirasa bagus, kemudian ditanam. Oke, lanjut lagi hingga sampai selesai. Semua lubang ditanami dengan bibit pakcoynya. Oke, mungkin saya skip aja ya hingga nanti sampai ke ujung. Ya, untuk bibit tanaman pakcoynya sudah ditanam semua ya. Ada kurang lebih berapa nih? Ada 9 lubang. 9 lubang sudah ditanam semua. Nah, tapi masih sisa banyak untuk bibit tanaman pakcoynya. Nah, untuk media hidroponik lainnya ini belum selesai ya, karena penutupnya belum ada sehingga belum bisa digenangi dengan air. Dan ada juga media di atasnya ini yang bocor, belum bisa ditanami. Nah, mungkin nanti akan kita perbaiki dulu agar nanti dapat kita tanam semuanya. Nah, ini kita simpan dulu. Oke, sudah beres. Oke, dan nanti jika sudah kurang lebih 14 hari nanti akan tumbuh menjadi pakcoy yang lumayan lebat, daunnya besar-besar dan siap panen. Nah, ini sudah banyak lebat ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Akan kita update lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di greenhouse kita. Oke, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.